Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan ya sebelumnya nama ibu yaitu Ibu Putri. Di sini ibu akan mengajarkan kalian tentang struktur tanah. Nah, tapi sebelumnya pada semangat gak nih? Udah pada sarapan belum? Kalian hari ini akan belajar struktur tanah. Nah, sebelum kalian mengetahui tentang struktur tanah, alangkah baiknya kita berdoa sebelum mulai pembelajaran. Berdoa dimulai ya, ibu yang akan memimpinnya. Berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah ya. Jadi hari ini kita akan memasuki pembelajaran tentang struktur tanah. Wah, anak-anak, ada Bapak Kelinci nih yang ingin bertanya. Dia bertanya, katanya ada yang tahu gak sih apa struktur tanah itu? Nah, coba anak-anak, ibu ingin tahu apa kalian ada yang tahu apa struktur tanah itu? Wah, belum tahu ya. Jadi, struktur tanah itu ibu jelasin ya, merupakan bahan atau material seperti pasir, lalu debu, dan tanah liat yang saling berkaitan dan membentuk susunan tanah. Hal tersebutlah yang membuat bentuk, sifat, dan ukuran setiap tanah itu menjadi berbeda. Nah, selanjutnya ada komposisi dan jenis tanah. Bu, apa sih komposisi itu? Komposisi itu adalah bahan penyusun tanah itu sendiri yang tadi ibu sebutkan seperti debu, pasir, dan tanah liat. Nah, jadi apa Bu maksudnya? Nah, komposisi dan jenis tanah ini dibentuk dari hasil pelapukan. Nah, apa sih Bu pelapukan itu gitu? Nah, pelapukan itu merupakan proses alami yang dapat menghancurkan batuan hingga menjadi tanah. Nah, jadi komposisi dan jenis tanah ini dibentuk dari hasil pelapukan batuan yang berbeda antara tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Nah, hal inilah yang sangat dipengaruhi oleh jenis batuan yang membentuknya. Nah, jadi komposisi penyusun tanah ini dibedakan menjadi 3, yaitu tanah berpasir, tanah berhumus, dan tanah liat. Nah, yang pertama ada tanah berpasir. Nah, apa sih tanah berpasir itu? Nah, tanah berpasir itu merupakan tanah yang gembur dan mudah dilalui oleh air. Nah, tanah ini mengandung sedikit bahan organik. Nah, yang berasal dari makhluk hidup itu sendiri. Nah, tanah inilah yang menyebabkan tanah berpasir itu tidak begitu subur. Nah, biasanya tanah berpasir ini dijadikan sebagai alat untuk bahan bangunan, membangun rumah, seperti itu anak-anak. Nah, selanjutnya ibu akan menjelaskan tentang tanah berhumus. Nah, Bu, apa sih tanah berhumus itu? Jadi anak-anak, tanah berhumus itu berasal dari sisa-sisa tumbuhan. Nah, tanah ini mengandung banyak humus sehingga jenis tanah ini dapat menahan air dan merupakan tanah yang paling subur di antara jenis tanah lainnya. Nah, biasanya tanah berhumus ini digunakan untuk apa, Bu? Jadi anak-anak, tanah berhumus ini digunakan untuk seperti bercocok tanam, lalu seperti media-media tanam seperti itu. Nah, yang terakhir ada tanah liat. Ada yang tahu gak nih? Biasanya tanah liat digunakan untuk apa ya? Nah, anak-anak, jadi jenis tanah liat ini biasanya digunakan untuk bahan kerajinan seperti pembuatan keramik, lalu bahan kerajinan lainnya seperti guci dan lain sebagainya. Nah, karena tanah ini dalam keadaan basah dan lengket dan elastis mudah dibentuk, jadi jenis tanah ini sangat sulit dilalui oleh air dan tidak mengandung banyak bahan organik. Nah, seperti itu anak-anak.
Wah, anak-anak, alhamdulillah ya. Ternyata pembelajaran kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang Ibu buat. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, izinkan Ibu berpantun dulu ya. Jadi, bunga yang harum aroma melati. Baunya sungguh harum sekali. Pembelajaran IPA sampai di sini, semoga kita bisa bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.